Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala memang menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah partisipasinya Nabi SAW di peperangan Fujar. Peperangan Fujar, ya. Dan ini tentu teman-teman harus kita rentet historinya, ya. Nabi SAW belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang susah pada saat itu. Jadi hidup dengan Abu Talib. Kemudian juga Nabi SAW dilatih oleh Allah untuk tidak berbuat kemaksiatan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga yang kita sebutkan lagi sekarang adalah Nabi SAW ikut dalam peperangan. Jadi di masa beliau masih belum menikah, beliau sudah terlatih, pernah mengikuti peperangan. Sehingga ini semua menjadi komponen-komponen yang kalau disatukan memang siap menjadi seorang pemimpin. Ada satu peperangan namanya Harfu Fujar. Harfu Fujar ini teman-teman sekalian, ya, adalah peperangan yang melanggar bulan yang dimuliakan. Kalau masih ingat pernah saya jelaskan waktu Abraha membangun gereja Qulais di Yaman, kan ada satu kelompok di Mekah gitu, yang mereka sangat mencintai Mekah, sangat mencintai Ka'bah, tapi mereka punya satu perbuatan yang buruk, yaitu mereka mengganti-ganti bulan. Saya pernah jelaskan surah At-Taubah ayat 36 yang Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya adalah sesungguhnya di sisi Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ada 12 bulan yang sudah ditentukan sebagai perhitungan roda kehidupan kalian. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah diterapkan 12 bulan itu sebelum penciptaan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saksi bahasan 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan ini adalah Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah ini 4 bulan ini bulan hurum namanya. Dari zaman ajaran Ibrahim alaihissalam sampai di awal-awal Islam, ke-4 bulan ini teman-teman sekalian tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Tapi orang-orang suku Arab sebelum Islam datang, mereka hidup dari peperangan. Mereka saling menyerang satu sama yang lain, terus mengambil hartanya suku yang lain gitu kan. Nah ada kelompok dibentuk oleh orang-orang Arab ini di sebelum Islam. Tradisi mereka adalah kelompok ini boleh mengubah-ubah bulan, boleh mengubah-ubah bulan. Jadi misalnya sekarang Muharram nih, hanya mereka ini yang boleh mengubah, mengatakan enggak, sekarang kita ganti namanya Safar, bulan depan baru Muharram. Ya, mereka balik-balik supaya bisa menghalalkan peperangan pada saat itu. Seperti itulah ya, itu tradisi mereka. Nah peperangan itu salah satu tradisi. Sisi yang lain, kalau ada pun peperangan tidak diubah nama bulannya, tetap Muharram, tetap tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram tetap ini, tapi ada peperangan di sini terjadi. Ada suku menyerang suku yang lain. Namanya Harbu Fujar. Namanya Harbu Fujar, dianggap peperangan yang bermaksiat, gitulah. Fujar dari kata-kata fajir, fajara. Ya. Nabi SAW pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah suku Hawazim namanya. Suku Hawazim ini menyerang Mekah, menyerang Quraisy. Ya. Ini waktu Nabi SAW masih umur belasan tahun ini. Waktu beliau masih jadi penggembala. Kemudian Nabi SAW partisipasi, dan beliau satu-satunya riwayat membicara masalah ini adalah hadis sahih yang kata Nabi SAW, kuntu ambulu li a'mami. Aku pada saat Harbu Fujar itu sedang mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku, ya. Dikasih Nabi SAW kasih pamannya yang melemparnya, gitu. Seperti itulah. Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan ini, dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini juga pendidikan Allah Subhanahu wa taala agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam Hilfu Fudul namanya. Hilfu Fudul. Hilf adalah sumpah, ya. Halafa,
yang kata Nabi SAW, man halafa bighairi Allah faqad asyrak, siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik, gitu kan. Hilf, halafa, atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf, fudul, ya. Fudul punya makna banyak, ya. Di antaranya adalah hak, hukuk, ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya, hilfu fudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah, ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan syabab Mekah, ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu, siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya hilfu fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu kan. Al-As bin Wa'il ini salah satu tokoh Mekah, pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia nggak mau bayar, sudah diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya, sudah ditaruh di gudangnya, kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang nggak, saya nggak mau bayar. Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu, dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman, orang ini pun datang, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang hiraukan, tokoh Quraisy nggak ada yang hiraukan, sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy waktu itu sempat waktu mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa, ya, sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang, cepat sekali menyebar. Orang-orang Quraisy akhirnya takut dengan syair-syair itu, akhirnya mereka terdiam. Muncullah beberapa anak muda Mekah, masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku, yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman, walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada ahli sejarah yang mengatakan sebab dinamakan hilfu fudul, sumpah fudul, karena fudul ini adalah nama gabungan nama dari 3 orang yang pertama membentuk hilfu fudul. Semua namanya fadl, semua namanya fadl, tiga-tiganya maka dikatakan fudul, ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu, yang lebih kuat adalah fudul artinya hak, ya, haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah, walaupun harus mengorbankan jiwa mereka, dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilfu Fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu. Kemudian mereka mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il. Lalu mereka mengatakan, demi Allah kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang terzalimi, dan anda telah menzalimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi nggak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi. Kenapa kita panjang lebar ceritakan tentang ini teman-teman sekalian? Karena ada hubungannya dengan hukum syar'i. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah telah dipanggil untuk hilfu fudul. Demi Allah, kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Jadi hilfu fudul ini terjaga ya dalam hukum syar'i kita. Dalam salah satu athar juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, pernah
memiliki hak yang diambil atau belum dikasih oleh wali kotanya Madinah pada saat itu bernama Al-Walid. Ini gubernur kota Madinah. Iya. Lalu Husain berkata, tentu saya tidak perlu masuk ke rincian apa masalahnya, tapi yang jelas Husain sempat berkata, bila engkau tidak memberikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Aku akan mengiklankan hilfu fudul. Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya. Tentu waktu Husain menyebutkan ini, ada banyak sahabat yang mendengar, di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastilah aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan memasukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelahnya. Jadi ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, hilfu fudul ini artinya adalah bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman, bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman. Dan kaum muslimin diperintahkan bukan hanya membela umat Islam, membela siapapun yang terzalimi. Ada banyak histori berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu, pernah pasukan Abbasiyah sangat besar. Terjadi cekcok antara beberapa orang non muslim di luar wilayah kaum muslimin, dan mereka mau berperang nih. Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbasi minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama khalifah, kemudian bertanya, apa saran kalian? Rata-rata semua mengatakan, untuk apa kita campurin? Kafir sama kafir, biarin aja. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah muslimin. Hampir semuanya begitu, kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin, dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar di antara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi, karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itulah. Dan ini ada hukum syar'i sendiri tentunya berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas Nabi SAW termasuk salah satu dari anggota hilfu fudul itu. Dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian.